Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan lagi nih ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro May Oaks. Nah ini Bro May Oaks waktu kemarin udah nanya soal Yeagle Ultra ya, Master Ultra Thin Moon. Dan akhirnya Bro May Oaks ini udah beli nih JLC Master Ultra Thin Moon. Pertama-tama sebelum gue jawab nih pertanyaannya Bro May Oaks ya, congratulations ya, udah udah beli jam keren dari JLC. Oke, itu bener-bener gue approve. Jadi itu udah dapat approval dari Gojam, oke? Wah itu dan gilanya itu adalah jam pertama lu ya bro ya. Jadi bener-bener mantep banget ya lu beli JLC Master Ultra Thin Moon sebagai jam pertama gitu. Waduh itu menurut gue sangat luar biasa. Itu berarti membuktikan gitu, lu tuh orang yang berkelas gitu. Paling nggak di mata gue gitu. Di mata Gojam, lu adalah orang yang berkelas bro gitu. Karena biasanya orang-orang yang nggak cuma orang yang ngerti jam aja yang bakal beli jam-jam seperti JLC Master Ultra Thin Moon. Dan lu nggak main-main, lu beli jam pertama sebagai Master Ultra Thin Moon. Wah itu bener-bener luar biasa gitu loh. Lu tuh orang yang kalau gue bilang langka, orang langka gitu loh. Jadi ya selamat ya bro ya, itu jam keren gitu. Nah sekarang Bro Meo setelah membeli jam JLC Master Ultra Thin Moon Yeagle Ultra, dia bertanya nih guys kali ini, bro, Tudor Black Bay Pro versus Omega Speedmaster Moonwatch Sapphire, bagus mana? Oke. Langsung aja gue jawab pertanyaannya ya bro Meox ya. Antara Tudor Black Bay Pro sama Omega Speedmaster Moonwatch, mana yang lebih bagus? Ya udah jelas bro. Ini pertanyaan lu ini kadang-kadang aduh gue bingung ya. Aduh kemarin lu tanya JLC Master Ultra Thin Moon atau apa itu? Lu tanya atau Tudor apa itu? Tudor Black Bay Pro gitu ya. Nah sekarang lu tanya, terus udah lu beli JLC Master, gue bilang beli JLC Master Ultra Thin Moon. Udah lu beli. Sekarang lu tanya lagi, Tudor Black Bay Pro versus Omega Speedmaster bagus mana? Ya udah jelas Omega Speedmaster lah gitu loh, nggak usah aduh bener-bener apa ini tapi ini gue jawab apa pertanyaan lo ini gue jawab anyway lah ya, karena mungkin ada juga orang di luar sana yang mungkin kayak bertanya-tanya gitu mana yang lebih bagus gitu, karena Tudor Black Bay Pro ini baru dirilis sama Tudor gitu ya tahun ini, dan ini jujur aja lumayan populer. Tudor itu populer karena dia adiknya Rolex ya. Tanpa Rolex sebenarnya Tudor tuh nggak bilang berapa populer lah gitu. Tudor itu populer karena Rolex gitu, dan Rolex sekarang susah barangnya, makin kayak orang gila gitu ya. Jadi orang nggak bisa, banyak yang nggak bisa beli Rolex, ya udah belinya Tudor gitu. Dan gue juga nggak bilang Tudor jelek gitu, gue sendiri suka Tudor. Tapi kalau lu udah bandingin Tudor sama Omega, gue mesti kasih jelas gitu. Yang namanya Tudor sama Omega itu secara umumnya gitu ya, Omega tuh di atas Tudor bro. Di Omega itu di atas Tudor gitu. Jadi kalau lu tanya Tudor BB Pro atau Omega Speedmaster, itu secara merek aja Omega sebenarnya lebih bagus. Omega itu lawannya Rolex gitu loh. Lu harus ngerti gitu loh. Omega itu lawannya, sekali lagi, Omega itu lawannya sebenarnya Rolex, bukan Tudor. Gua tuh udah mainin Omega lumayan banyak. Gue juga udah mainin Rolex beberapa gitu. Dan gue boleh bilang gitu, mereka tuh sama, kelasnya sama gitu. Bahkan gue boleh bilang gitu loh, finishing Omega sebenarnya kalau menurut gue ya sedikit apa di atas Rolex gitu loh. Jadi kalau bandingin Tudor sama Omega, gue udah mainin beberapa Tudor, gue udah mainin beberapa Omega gitu ya. Itu secara umum tuh finishingnya apa segala itu lebih bagus Omega gitu loh, lebih bagus gitu loh. Karena memang Tudor tuh sebenarnya kelasnya di bawah Omega gitu loh. Nah sekarang lu bandingin Tudor Black Bay Pro sama Omega Speedmaster Moonwatch, mana yang lebih bagus? Bagusnya Speedmaster kemana-mana gitu. Dan gue akan kasih tau lo kenapa alasannya gue pilih Speedmaster ya. Kesatu, Omega Speedmaster itu ya bro, secara history, secara apa ya, heritage-nya gitu ya, itu jam ikonik gitu loh. Itu jam yang sangat ikonik gitu loh. Dan ya gue nggak tahu ya, mungkin lo nggak peduli sama ikonik atau nggak ikonik gitu ya, tapi lo nggak bisa nyangkal gitu, ini salah satu jam yang benar-benar bersejarah gitu loh. Ini jam yang ke bulan gitu loh. Ini satu-satunya jam yang sepopuler Omega Speedmaster itu cuma Rolex Submariner gitu loh. Jadi lu bisa bandingin ya, Omega Speedmaster ini nggak main-main ya. Ini
jam yang sangat terkenal dan sangat bagus gitu loh. Bukan hanya secara history aja kaya gitu ya, tapi secara history udah lebih bagus jauh daripada Tudor Black Bay Pro gitu. Tudor Black Bay terus udah gitu itu yang pertama ya. Kedua, udah gitu tuh Omega Speedmaster itu chronograph dan dia tuh lebih kompleks daripada Tudor Black Bay Pro yang cuma GMT gitu ya. GMT itu komplikasi, tapi chronograph itu lebih kompleks daripada GMT. Jadi udah jelas Omega Speedmaster lebih bagus gitu loh. Dan udah gitu, gue udah pernah coba Tudor Black Bay Pro ini gitu ya di butik ya. Gue udah pernah mainin di butik gitu ya. Ya bagus secara size 39 mm gitu ya. Terus ketebalannya juga 14,5 mm gitu ya. 14,5 mm, diameternya 39 mm. Oke, lumayan gitu loh. Walaupun jujuran ngomong lebih bagus lagi kalau dia bisa kalau Tudor bisa bikin lebih tipis, tapi ya namanya juga Tudor gitu loh. Ya dia kalau dia bisa bikin tipis, ya nanti Rolex bisa habis itu salesnya gitu. Semua orang beli Tudor aja gitu. Yang bedain Tudor sama Rolex ya, Rolex itu salah satunya ya kenapa Rolex lebih bagus adalah karena dia badannya lebih tipis, movementnya lebih tipis gitu loh. Nah, jadi gue pilih alasan lainnya kenapa gue pilih Omega Speedmaster adalah karena proporsinya lebih bagus gitu loh. Gue udah main itu 12 by Pro gitu ya, diameter 39 mm, oke, klasik. Tapi ketebalannya 14,5 mm. Nggak apa-apa, gue nggak ngerasa itu ketebalan gitu ya. Tapi kalau lu bandingin sama Omega Speedmaster gitu ya, proporsinya jauh lebih bagus Omega Speedmaster gitu. Apalagi kalau lu ngomong Omega Speedmaster yang baru. Omega Speedmaster yang baru itu ketebalannya lebih tipis lagi gitu. Omega Speedmaster yang lama itu, kalau gua nggak salah ingat ya, ketebalannya itu sekitar 14 mili. Lalu diameter 42 mili. Tapi 42 mili gue udah pernah punya Omega Speedmaster. Itu 42, walaupun dibilang Omega bilang 42 mili, tapi itu sebenarnya bohong. Karena kalau gua ukur gitu ya, itu sebenarnya tuh diameternya itu sekitar 39 mili. Sekitar 39 mili gitu, 39-40 gitu. Jadi makanya Omega Speedmaster itu ya, walaupun dia bilang 42 mili, tapi jatuhnya di tangan itu bagus. Karena dia tuh jatuhnya tuh kayak 39-40 mili punya jam gitu. Jadi bagus gitu loh, secara proporsi. Dan udah gitu ketebalannya itu 14 mili. Ya, di website Omega gitu. Yang dulu ya. Tapi yang baru di Omega bikin lebih tipis lagi. Jadi sekitar 13,5 mili gitu. Itu proporsinya bagus banget, bro. Bagus banget. Dan udah gitu kalau lu udah ngomong yang Sapphire ya, itu juga ada open case back gitu ya. Secara movementnya aja lu lihat ya, bagus banget gitu. Itu Lemania, movementnya Lemania, dan itu bagus banget gitu loh. Itu movement yang digunain sama Patek Philippe di zaman dulu gitu. Cuma memang finishingnya ya Omega Speedmaster nggak akan seperti kayak Patek Philippe gitu ya. Tapi itu movementnya movement Lemania gitu loh, keren gitu loh. Movement yang bersejarah yang dulu Patek Philippe aja itu pakai Lemania gitu loh, keren. Vacheron Constantin juga pakai Lemania gitu loh. Jadi lu lihat aja ya dari belakang aja open case back ya, itu aduh gila. Omega Speedmaster Sapphire gitu ya, bagus gitu loh. Gue sendiri mungkin kalau suatu hari ya beli Omega ya, Speedmaster lagi gitu kan. Gue kan udah punya ya Omega Speedmaster. Gue udah pernah punya satu yang biasa, yang Hazelite. Gue juga udah pernah punya Omega Speedmaster First Omega in Space. Dan kalau suatu hari gue mau punya lagi Omega Speedmaster, gue suka banget sama Omega Speedmaster jujur. Dan gue dulu jual gue punya Omega Speedmaster itu cuma karena gue pengen coba lagi jam baru gitu loh. Dan gue nggak bisa pegangin semua jam gitu loh. Gue bukan orang yang kaya raya gitu loh, yang bisa bisa afford beli jam sampai 10 biji, 20 biji, bodo amat gitu. Enggak bisa. Jadi gue harus jual, dapat duitnya nanti gue pakai lagi buat beli jam lain gitu. Yang karena gue mau coba gitu loh. Nah, Speedmaster itu waktu dulu itu kan ya jamnya ya, Speedmaster itu kan common lah ya. Jamnya kan umum gitu. Makanya udahlah gue lepas dan akhirnya uangnya gue pakai buat beli jam lain gitu loh. Jadi bukan karena gue benci gitu. Karena gue memang lepas karena gue memang pengen beli jam lain gitu loh, karena pengen coba jam lain gitu loh. Nah, gue udah pernah coba gitu ya, itu Omega Speedmaster gitu, itu bagus banget gitu loh. Dan secara proporsi jauh lebih bagus daripada Tudor Black Bay Pro ini yang lo tanya gitu loh. Dan secara desain jujuran ngomong di mata gue pun lebih bagus ini kemana-mana. Karena kenapa? Ini manual wind, movementnya manual wind, terus udah gitu simetris, nggak ada tanggal, dan udah gitu desainnya keren banget dah. Menurut gue tuh Speedmaster desainnya bagus gitu. Jadi dengan alasan-alasan tersebut ya, gue benar-benar nggak lihat
alasan kenapa mesti pilih Tudor Black Bay Pro gitu dibanding Omega Speedmaster Moonwatch. Jadi untuk pertanyaan lo kali ini ya, gue bilang 100% pilih Omega Speedmaster gitu loh. Karena satu lebih ikonik, kedua movementnya juga lebih kompleks, chronograph, lebih ada seninya, manual wind. Lalu yang ketiga, ini jam juga apa, secara proporsi juga jauh lebih bagus dibanding Tudor Black Bay Pro gitu. Dan ini yang ngomong adalah orang yang udah pernah punya, dan gue udah pernah punya Omega Speedmaster gitu. Jadi gue bukan orang yang sembarangan ngomong gitu loh. Dan gue bukan orang yang cuman ngomong Omega Speedmaster, tapi gue orang Omega Speedmaster, dan gue orang yang udah pernah punya gitu loh. Dan ya itu, jadi itu 3 alasan utama kenapa gue bilang udah lu beli Omega Speedmaster Moonwatch next watchnya gitu ya. Jadi lu udah punya JLC Master Ultra Thin Moon, itu keren banget bro gitu. Dan lu bisa beli Omega Speedmaster JLC Master Ultra Thin Moon itu automatic ya, dress watch. Nah lu ambil Speedmaster Moonwatch itu sports watch, dan itu chronograph, dan itu manual wind. Lu bisa bandingin nggak? Yang satu dress watch, lu ambil Speedmaster sports watch, wah itu kasih lu exposure yang beda. Yang satu komplikasinya nggak ada apa-apa, yang satu sama moon phase doang, yang satu chronograph, relatif complicated gitu ya, relatif rumit gitu. Terus udah gitu yang satu otomatis, yang satu lagi manual wind. Wah, jadi kalau lu kalau lu ambil Omega Speedmaster itu sinerginya bagus gitu loh. Jadi akan melengkapi JLC Master Ultra Thin Moon yang baru lu beli itu dengan sangat baik gitu loh. Dan nanti kedepannya bro, kalau lu udah ambil udah ambil Omega Speedmaster, lu kedepannya bisa beli lagi. Nah baru deh, lu kalau mau beli GMT boleh deh abis itu gitu loh. Mungkin lu bisa beli, kalau lu mau beli Tudor Black Bay Pro ya nggak apa-apa gitu. Tapi saran gua, lu bisa ambil diver gitu loh. Lu bisa ambil diver, mungkin Rolex Submariner gitu ya. Nah kalau lu punya Rolex Submariner, Omega Speedmaster, JLC Master Ultra Thin Moon, wah udah keren banget deh menurut gua gitu loh. Wah itu lu punya 3 jam ya, yang menurut gua ya sangat mantap gitu loh. Itu cover basisnya tuh kuat gitu loh. Dan itu akan, ya itu bagus lah gitu loh. Koleksi itu bukannya mesti banyak-banyak bro, bukannya mesti kayak 10-20 gitu, bukan gitu loh. Kalau gua bilang tuh koleksi tuh, ya lu bisa aja koleksi 3, 4 jam, 5 jam, 6 jam gitu ya. Dan ya ini sekarang lu kan lagi mau kembangin koleksi lu gitu kan. Dan ambil Speedmaster itu bagus banget lah gitu loh. Nanti kalau misalnya lu udah ambil Speedmaster Sapphire gitu, nah mungkin nanti lu boleh, kalau nanti mau upgrade lagi, nah lu boleh tanya gua lagi deh apa yang mesti dibeli ya gitu ya. Tapi ya antara dua ini pokoknya Speedmaster atau Black Bay Pro, ambil Speedmaster Omega gitu ya, karena lu itu bagus banget lah, dan itu akan melengkapi JLC Master Ultra Thin Moon yang udah lu beli itu gitu ya. Dan keren bro, gue suka sama taste lu ya, gue suka sama selera lu ya, ambil JLC Master Ultra Thin Moon gitu. Lu bukan orang kebanyakan di luar sana yang cuma taunya Rolex. Ini kalau lu bener-bener ambil JLC Master Ultra Thin Moon, lu udah bilang udah beli gitu ya, ya lu orang yang pasti ngerti jam gitu. Lu orang yang taste bagus gitu ya, makanya lu bisa pilih Jaeger Ultra gitu ya. Oke, begini aja ya bro Meox ya, kalau misalnya ada kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi, nanti besok-besok bisa komen aja gitu ya. Tapi ini respon gue buat pertanyaan lu yang kali ini. Oke, begini aja kali ya guys, kalau misalnya kalian ada pertanyaan di seputar dunia horologi, langsung aja guys, tinggalin komen di bawah. Kalau pertanyaan kalian menarik, gue akan bahas. Ya begini aja guys, nantikan gue di video Gojam berikutnya. Bye bye guys, salam Gojam, bye bye.